Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor konsumer. Yang pertama Indep, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, dan terakhir Good. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah ditutup di zona hijau, menguat 0,73% ke harga 6.690. Transaksi sampai saat ini ada di 10,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG yang perkiraan bakal ada panic selling ya, karena semalam itu data rilis CPI untuk Amerika itu ada di 9,1 triliun. Tapi respon pasar Amerika juga semalam bagus saja ya, nggak terlalu signifikan, dan ISG hari ini cuman sedikit sebentar panic selling, habis itu ditarik naik dan hijau. Dan cukup kuat itu naiknya 0,73%. Jadi kondisi seperti ini ya kelihatannya ISG masih konsolidasi, supportnya 6.600 dan resistennya 6.790 sampai 6.780. Jadi seperti itu aja untuk ISG, tapi masih hati-hati ISG ya, belum aman selama belum bisa melewati resisten minornya di 6.800. Kalau dia mematakan minornya ini, nah itu baru bagus ya, di atas ini, di atas 6.800. Selama di bawah itu masih rawan untuk ISG bisa kembali turun dan uji support 6.500. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup menguat 1,46% ke harga 6.925. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INDF masih bisa bertahan di atas 6.800, itu masih aman. Dengan kondisi seperti ini untuk INDF ya, besok karena volume juga bagus hari ini akan uji 7.000 resistennya. Jadi dia bisa naik sekitar 1-1,5% untuk besok ya, kalau market mendukung. Dengan kondisi seperti ini ya masih aman, tapi tetap peluangnya hati-hati karena INDF sudah membentuk high yang lebih rendah di 7.000 minggu ini ya. Minggu lalu kan masih bertahan di atas, terus ini udah membuat high yang lebih rendah. Bisa juga nanti jadi pola seperti ini, neckline-nya 6.800. Kalau saya lihat maksimal turun 6.600 selama ISG nggak jebol 6.600 sampai 6.500 nya nggak jebol ya, maksimal INDF itu turunnya ke 6.600 saja. Di seperti ini ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya kurang bagus ya. Kalau besok Jumat nggak bisa tutup di atas 7.050 itu teknikalnya jelek dan berpeluang minggu depannya lanjut turun. Itu untuk INDF. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 9.250. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ICBP ini juga perlu hati-hati karena dia sudah membentuk high yang lebih rendah. Sebelumnya itu di 9.600 dan minggu ini ada di 9.500. Jadi naik 100 poin. Dengan kondisi seperti ini bisa bola double top juga dengan target penurunan ke 9.000 ya. Mungkin nggak dia ke 9.000 dengan kondisi EMA 20-nya masih tajam ke atas. Ada peluang kalau besok nggak bisa tutup di atas EMA 20-nya ya, di atas 9.300. Kalau dilihat dari candle weekly-nya sih masih bagus ya. Kalau bisa ya tadi tutup di atas 9.300 tik amannya. Untuk CBP minggu ini dia membentuk low yang lebih tinggi ya, higher low dan higher high. Jadi seperti itu aja untuk ICBP, belum kemana-mana juga ya. Kalaupun mau diinvest ini menarik, coba cicil aja. Menurut saya juga dalam kondisi time frame weekly kan dia udah mematahkan trend downtrendnya semenjak 2019, 3 tahun yang lalu, dan ini dia mencoba uptrend. Kalaupun dia membuat swing low-nya ke 8.500 itu masih ideal. Jadi kalaupun turun sekitaran 10% lagi ya itu kesempatan beli. Misalnya ISG crash ya, jebol 6.500 ya, itu kesempatan. Nanti dia membuat swing low-nya di 8.500 terus naik lagi. Ya, ini bisa jadi wave 1 dulu, wave 2, wave 3 dalam proses weekly. Cuma time frame-nya lebih lama lah. Ya nggak masalah juga, saham berfundamental bagus. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang ditutup di harga 4.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNPR masih dalam pembentukan pola pattern flag atau bullish pennant atau pola symmetrical triangle ya, bisa seperti itu. Kuncinya 5.050, kalau dilewati baru uptrend, dan minggu ini dia membentuk
higher low, tinggal nunggu break mampu nggak. Kalau nggak ya yang penting kuncinya untuk UNPR jangan jebol 4.500-nya ini atau 4.600 ya. 4.600 jebol udah gagal, nggak valid, potensi arah 4.200. Jadi harga sekarang masih di pertengahan. Kondisi seperti ini kalau bisa besok dia tuh naik. Kalau bisa naik 3% itu bagus untuk UNPR. Apakah mungkin itu yang menjadi masalah ya? Ini dia kan lagi di support minornya 4.800, support kuatnya 4.600 sebelum kalau itu jebol ya arahnya 4.200. Jadi kondisi seperti ini masih bagus untuk UNPR ya. Dia konsolnya juga bagus nih. Kalau tren dari atas peaknya juga masih jauh. Ya ini kalau dilihat candle weekly pattern flag tinggal nunggu break 5.050 itu udah naik targetnya ya seperti ini hitungannya. Nih, bahkan bisa ke 6.800 untuk UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup menguat 0,52% ke harga 955. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk HMSP ini bisa dikatakan juga gagal bertahan di atas 980. Peluang arah tetap bisa ke 900 lagi ya. Ini dia gagal. Dia sudah membentuk high yang lebih rendah. Ini konfirmasi downtrend ya, naik dikit turun. Targetnya 900 lah untuk HMSP. Jadi hindari dulu lah HMSP bagi yang nyangkut karena dividen ya hold aja lah. Kalau nggak rela cut loss. Jadi seperti itu untuk HMSP memang saham berfundamental bagus, cuman sektornya lagi tertekan ya, sektor rokok. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Kalaupun besok rebound ya paling reboundnya 2% 3% lah, 980 terus gagal lagi turun bisa. Seperti itu ya, karena masih potensi bisa turun. Apalagi kalau besok tutupannya malah di bawah 940. Peluangnya 900. Jadi seperti itu. Kalau enggak bisa jadi seperti ini juga. Dia konsol tektok 940 sampai 980. Lumayan tuh sekitar 3 sampai 4%. Bisa juga seperti itu untuk pergerakannya. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 29.225, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk GGRM terus membuat low baru downtrend ya, karena dividen trap jadi agak rawan bulan ini. GGRM tuh akan aman kalau sudah kembali ke 30.000. Selama di bawah itu ya belum aman. Biasanya dia menutup gapnya itu dividennya udah 2 kali belum ketutup juga ya. 2021 belum ketutup, 2022 juga belum ketutup selama 2 tahun ini. Tapi kalau sektornya nanti ada sentimen bagus, GGRM ditarik naik ya peluang ditutup ya. Seperti ada yang bilang kan gap selalu ditutup lambat laun. Jadi seperti itu. Untuk GGRM kalau saya lihat ya belum menarik selama di bawah 30.000, tapi bisa ada peluang untuk technical rebound di 29.000 supportnya untuk GGRM. Jadi seperti itu untuk GGRM ya. Kalau besok dia ke 29.000 kalau nekat beli, pokoknya tutup di bawah 29.000 ya stop loss sekitar 2% aja. Udah target profit 2% sampai 3% aja ditargetkan ya. Karena nggak bisa terlalu tinggi juga untuk target kenaikannya. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup menguat 0,52% ke harga 1.920. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor 1880 sampai 1900-nya ya ini area yang harus dipertahankan. Tapi dengan kondisi dia ada membentuk pola cup and handle terbalik, itu perlu hati-hati ya area ini. Ini ada sinyal emang pembalikan arah reversal hammer. Kalaupun yang spek buy di area ini ya stop loss. Kalau udah jebol 1880. Kondisi seperti ini ya minggu ini dia harus naik juga tuh. Yang penting bertahan lah. Kalau nggak bisa naik tuh bertahan di atas 1880. Kalau dilihat candle weekly-nya kurang bagus, tapi koreksinya volume kecil ya. Lihat besok lah. Besok bisa rebound sih bagus tuh. Apalagi bisa tutup di atas 2000. Jadi harus naik sekitar 3%, 4% ya. Kalau dia bisa itu bagus. Dan toleransinya kalaupun nggak bisa naik untuk Mayor ya jangan turun dari 1890 atau 1900-nya itu. Ya, karena ini kan dia berhasil breakout nih. Volume juga besar saat dia breakout 1900. Harusnya konsolnya udah nih bisa langsung naik minggu depan, jangan sampai turun lagi dari 1900. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup terkoreksi 1,41% ke harga 139. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Aisyah ini belum menarik ya.
Tapi kalaupun yang nekat beli, karena risknya juga kecil nih, kalaupun mau coba beli ya, nggak perlu nunggu sampai 130. Kalau dia tutup di bawah 135 itu stop loss saja. Jangan lihat yang harga open gap down-nya ini. Pokoknya lihat harga realnya itu di 133 tuh 4% aja. Target profit bisa 150. Jadi risk rewardnya hampir 1:2 ya. Itu kalau Aisyah mau bagus besok harus hijau juga. Dan ya kuncinya jangan turun dari 135. Kalau dia membuat low baru ya turun lebih dalam. Kalau mau konfirmasi sampai jebol 130 ya 7%. Risk rewardnya juga masih sama, masih ideal. Kalau berharap yang penting disiplin dengan stop loss itu aja. Jadi seperti itu untuk Aisyah, belum kemana-mana, tapi semoga aja besok bisa kembali rebound ya. Kalau bisa tutup di atas 140 sih agak bagus. Untuk minggu depan ada peluang untuk menguji resisten 145 sampai 150-nya. Yang penting besok Jumat tutup minimal 140 aja. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup terkoreksi 0,44% ke harga 452. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM belum kemana-mana. Dengan kondisi seperti ini ada peluang untuk ke 440. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. WIM belum ada sentimen juga. Kemarin habis bagi dividen dia turun. Ya udah. Jadi hindari dulu lah untuk WIM. Kalau mau beli antri aja di 440 nih. Ini peluang ada pantulan ya, pantulannya minimal ya bisa 3% sampai 5% ya, ke 450 sampai 460. Jadi seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Good yang ditutup di harga 530 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Good ini masih konsolidasi tapi bagus ya, bertahan terus di atas EMA 200-nya. Cuman ini ya volumenya rapi. Apakah Good nih ada corporate action atau direpokan ya, karena ini dijaga sepertinya untuk bertahan terus di atas 500 ya, karena ini beberapa kali diuji 500 mantul ya. Area belinya idealnya di 500, jangan di area pertengahan ini. Nah bisa aja habis ada yang banyak masuk retail, dilihat bandarnya ya diturunin dulu ya. Kalau dilihat sih ini dijaga dan Good ini lagi konsol 500 sampai 560. Kuncinya jangan turun dari 500, perubahan praksi harga ya masih aman. Jadi seperti itu untuk Good. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.